Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, ikhwa fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah kita dapat berjumpa lagi di tempat yang sangat mubarakah ini atau di waktu yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang banyak kepada kita untuk senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sebagai tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar insya Allah kita tergolong orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal khadirun, ikhwa fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan sedikit berbagi dan menyampaikan tentang pengetahuan agama atau tentang pembahasan yang bermanfaat yang berkaitan tentang bagaimana mengubah karakter kita, bagaimana mengisi kehidupan kita dengan akhlakul karimah. Paling tidak jemaah yang berbahagia, judul kesempatan ini adalah 4 perbuatan yang dapat mengantarkan manusia atau hamba Allah melakukan perbuatan maksiat yang paling besar. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk saling berbagi, saling memberi masukan, terkhusus kepada diri saya. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi cahaya agar kita senantiasa mendapatkan maghfirah atau mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwa fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa judulnya akan saya bawakan adalah ada 4 hal yang kita harus hindari agar insya Allah kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyifa ar-rububiyah. Sifat yang bisa mengantarkan kita, menjadikan kita berbuat perbuatan maksiat adalah sifat ar-rububiyah, yakni at-tashabbuhu bi awsafir rabbi, yaitu perbuatan yang menyerupai Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang manakah itu adalah seperti sifat takabur, sifat-sifat ketuhanan. Dia ingin menyerupai sifat-sifat Allah, sifat ketuhanan. Jadi sifat ini ketika ada dalam diri kita, sifat ar-rububiyah, merasa hebat, merasa mampu, merasa kuasa. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hasil dari kemampuan pada dirinya sendiri. Dia bicara mempengaruhi orang
Karena kemampuannya dia bicara, kemampuan suaranya. Dia bisa mendapatkan uang. Karena kemampuannya dia mencari, kecerdasan otaknya dia mencari. Dia katanya punya modal sehingga dia mampu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Dia bersifat rububiyah sombong, angkuh, merasa dirinya hebat, merasa paling bisa, merasa paling kuat, merasa paling jago, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya adalah penguasa yang hebat. Dia yang paling kuat, dia yang paling jago, dia yang paling berkuasa. Tidak ada yang bisa membantahnya ketika dia mau. Tidak ada yang bisa menghalanginya ketika dia ingin berbuat. Tidak ada yang bisa mengkritiknya ketika dia ingin melakukan sesuatu. Pokoknya apapun yang dilakukannya adalah tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu sifat ar-rububiyah. Nah, kalau seperti ini dalam diri kita, inilah sifat yang paling dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena sifat sombong yang akan muncul dan membesar dalam dirinya. Kita ingat kenapa iblis diberikan identitas sebagai syaitan atau iblis? Karena mereka memiliki sifat sombong dalam dirinya. Dia membantah terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dia tidak mendengar seruhan-seruhan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita merasa hebat, janganlah kita merasa mampu, walaupun pada diri kita ada sedikit kemampuan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingatlah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata untuk menjadi fasilitas kita, untuk kita pergunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Insya Allah kalau seperti ini keadaan kita, maka kita akan memiliki kelebihan, kemampuan. Akan tetapi kemampuan itu kita arahkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita mulut untuk mampu berbicara. Maka gunakan mulut ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tubuh yang bagus kepada kita. Maka gunakan tubuh ini untuk senantiasa berusaha beribadah kepada Allah dan melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malah sebaliknya. Kita diberikan fisik yang sehat, malah kita pakai takabur kepada Allah. Kita melakukan usaha seakan-akan kitalah yang punya ini, yang dari awal kita yang punya. Tidak ada yang memberikan kita kesehatan, napas, pendengaran, penglihatan, dan semuanya kita merasa kita yang mempunyai. Makanya jemaah yang berbahagia, jauhilah sifat ar-rububiyah, sifat yang merasa hebat, sifat-sifat Allah, sifat Tuhan. Kita jangan memiliki sifat Tuhan. Hanya Allah yang memiliki sifat kebesaran. Hanya Allah yang memiliki sifat takabur. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah pengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu melakukan sesuatu itu karena diberikan kesempatan oleh Allah. Kita mampu untuk berjalan karena diperjalankan oleh Allah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi hamba di hadapan Allah. Jangan kita memiliki sifat yang bisa melampaui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah jauhi sifat yang mampu membuat kita bermaksiat, yang dimurkai oleh Allah adalah sifat asyaitaniyah, yaitu sifat yakni at-tashabbuhu bisyaitan, yaitu sifat yang menyerupai syaitan. Apakah sifat syaitan itu? Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita
sifat syaitan adalah sifat yang mengingkari, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau melakukan peribadatan kepada Allah. Dan bukan hanya tidak mau melakukan ibadah kepada Allah, bukan hanya ingin tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah disyariatkan oleh Allah. Tidak mau menjalankan perintah Allah. Tidak mau melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Bukan hanya tidak mau melakukan, akan tetapi dia berbuat maksiat. Dia melakukan kejahatan. Dia menyuruh orang apa yang dilakukan kejelekan itu, dia ingin membagi kepada orang lain. Contoh, dia tidak salat, malah orang lain dihalang-halangi untuk melakukan salat. Dia tidak mau melakukan puasa, malah orang lain dihalang-halangi atau diberikan masukan agar tidak salat, tidak puasa, tidak zakat dan lain sebagainya, malah menggoda orang lain agar tidak zakat juga. Katanya kalau zakat itu pembodohan. Ngapain saya keluarkan, lebih baik untuk saya sendiri. Ngapain saya ikuti itu untuk diri sendiri? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat setan ketika ada dalam diri manusia itu, maka bukan hanya dia tidak mau mengabdi kepada Allah, bukan hanya dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di samping dia ingkar menjalankan perintah Allah, dia juga akan mencari teman. Dia juga akan menjadikan orang lain seperti apa yang dilakukannya itu. Keburukan yang dia lakukan dia bagi kepada orang lain. Dia ajari orang agar tidak beribadah kepada Allah, malah dia ajari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang lalai, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang melukai orang. Jadi pada prinsipnya adalah orang yang mempunyai sifat syaitaniyah itu, di samping dia mengkafiri Allah Subhanahu wa taala, di samping dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengajak orang lain untuk menghindari atau untuk tidak menjalankan perintah Allah. Dia mengajak orang lain untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajari menularkan penyakit-penyakit yang ingkar, penyakit-penyakit yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mempercayai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajak orang untuk agar tidak melakukan perintah baik wajib maupun sunnah dalam kehidupan ini. Pokoknya jamaah yang berbahagia, orang yang memiliki sifat syaitannya itu, di samping dia tidak mau mengerjakan perintah Allah, dia juga menjalankan keburukan, dan keburukan itu, kebaikan di samping tidak diajarkan oleh orang lain, keburukan juga disuruh orang lain untuk mengikutinya. Makanya jamaah yang berbahagia, sifat syaitaniyah termasuk sifat yang mengantarkan manusia itu berbuat maksiat, yang termasuk maksiat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang kedua ini, mari kita jauhi sifat syaitaniyah agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat maksiat atau perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa mengantarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mari kita senantiasa sadar diri bahwa apapun yang diperintahkan Allah adalah kebaikan kita, dan apa yang dilarang oleh Allah adalah keburukan kita. Ketika kita jalankan perintah Allah, maka itu akan memberikan jalan kita untuk menuju keselamatan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika kita menjauhi, malah mengisi dengan waktu-waktu kita untuk munkar kepada Allah, untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka yakin dan percaya bukan hanya rugi dunia kita, maka kita akan sengsara di akhirat kelak nantinya.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-bahimiyah. Sifat yang bisa membuat kita berbuat maksiat adalah sifat al-bahimiyah. Apa itu sifat al-bahimiyah? Adalah sifat yang kebinatang-binatangan. Sifat binatang. Apa sifat binatang itu? Sifat binatang itu adalah, salah satu contohnya adalah sifat yang menyenangi dengan perbuatan-perbuatan atau perlakuan-perlakuan bebas. Dia tidak mau diatur-atur. Dia tidak mau dibatas-batasi. Dia senang dengan pergaulan-pergaulan bebas. Dia hanya mengikuti nafsunya. Dia hanya mengikuti kemauan nafsunya. Akalnya, akal sehatnya dikalahkan oleh nafsunya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita untuk memakan yang baik dan halal. Akan tetapi ketika dia memiliki nafsu asyaitaniyah, wal-bahimiyah, maka yang penting masuk dalam tubuhnya enak dia rasa. Tidak mesti bilang, ini haram atau halal. Pokoknya enak saja. Dia tidak mau dibatas-batasi, begitu. Dia tidak mau dihalang-halangi atau diukur-ukur. Pokoknya kemauannya saja dia mau. Begitu juga berhubungan. Seenaknya saja jemaah yang berbahagia. Semaunya saja. Tidak mau ada aturan-aturan atau undang-undang. Tidak mau dibatas-batasi. Bahwa ini haram, ini halal, ini subhat, ini mubah, ini sunnah, dan lain sebagainya. Tidak mau itu. Pokoknya kemauan nafsunya saja yang diikuti. Maka kalau sifat ini ada dalam diri kita, sifat al-bahimiyah adalah sifat kebinatangan. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Dia tidak mau dibatas-batasi. Bukan hanya jemaah yang berbahagia dia ingkar kepada Allah, akan tetapi dia tidak mau mengikuti hukum-hukum Allah. Dia tidak mau menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan dalam mencari penghidupan, mencari rezeki, dia tidak mau ikuti itu. Contoh kecilnya, yang penting dapat untung, mau proses apa itu tidak jadi masalah. Yang penting dia dapat keuntungan, tidak mesti harus melalui jalan yang diatur oleh agama. Tidak mesti harus melalui jalan yang disyariatkan oleh Allah. Contoh kecilnya, dia sebagai pedagang, seenak saja dia melakukan transaksi. Akhirnya ada riba di situ. Dia memberikan uang kepada orang, ada bunganya, contoh Pak, sekian persen. Orang itu dia bilang mau. Dia bilang kan mau Pak. Tapi ini tidak melalui syariat, tidak melalui cara Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Akhirnya apa yang terjadi? Salah dalam menjalankan, salah dalam melakukan. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi sifat al-bahimiyah, sifat kebinatangan, agar nafsu kita itu senantiasa teriring dan bersatu dengan otak, akal, pikiran kita. Jangan hanya insting kita yang ada, tetapi akal, otak kita ini kita pakai untuk berpikir di jalan yang diridhai Allah. Dan nafsu kita insya Allah kita arahkan menjadi nafsu yang mutmainnah. Jangan nafsu amarah yang menguasai diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah sifat as-subu'iyah. Apa itu sifat subu'iyah? Adalah sifat binatang buas. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah termasuk juga sifat yang mengantarkan seseorang untuk berbuat maksiat ketika memiliki dalam dirinya adalah sifat as-subu'iyah. Apa itu sifat subu'iyah? Sifat binatang buas. Seperti apakah binatang buas? Binatang buas jemaah yang berbahagia, dia akan ketika keinginannya dia ingin praktikkan, dia ingin terapkan, maka dia rela untuk menyakiti pihak lain. Dia akan
menzalimi orang lain. Dia rela melukai orang lain demi untuk tercapainya target-targetnya. Dia ingin menyingkirkan dengan cara apapun di hadapannya. Yang penting keinginannya tercapai. Yang penting kemauannya terwujud. Dia akan rela melakukan apa saja. Contoh kecilnya, binatang buas ketika ingin mencapai mangsanya, dia akan bagaimana melakukan pengerusakan, menyakiti pihak lain, menyakiti orang lain. Kalau kita manusia, kalau manusia memiliki sifat as-subu'iyah, sifat kebinatang buas, maka dia akan rakus, bersifat rakus, bersifat tidak syukur kepada Allah, bersifat semua ingin dia capai. Kalau dia ingin dia capai, maka rela dia menyingkirkan orang lain dengan cara apapun. Dia akan menipu orang lain. Dia akan menyakiti orang lain, melukai orang lain demi untuk mewujudkan keinginannya. Bukan hanya itu jamaah yang berbahagia. Dia rela menghilangkan kehidupan orang lain demi untuk mewujudkan kehidupannya. Dia tidak mau menjadi bawahan. Dia tidak mau menjadi rakyat, menjadi orang yang dipimpin, tapi dia akan selalu ingin menjadi pemimpin. Dia ingin berkuasa. Maka dia rela menyingkirkan di sekelilingnya dengan cara apapun ketika dia memiliki. Ini sangat bahaya jamaah yang berbahagia. Apalagi kalau kita pemimpin berkarakter seperti itu, maka demi untuk mencapai hasrat keinginannya, dia rela melakukan apa saja. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang sangat luar biasa, dahsyat bahayanya kepada yang ada dalam dirinya. Melukai bukan hal biasa. Menyakiti orang lain bukan lagi hal yang jelek. Akan tetapi dalam diri dan ingatannya itu adalah harus dia lakukan. Makanya bahaya ketika mereka memiliki sifat asyaitan as-subu'iyah, maka bisa menghalalkan segala cara untuk tercapainya tujuannya itu. Makanya jemaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan, mari kita jauhkan diri kita dari 4 sifat ini. Yang pertama adalah sifat ar-rububiyah, untuk bersifat takabur kepada Allah. Yang kedua adalah sifat asyaitaniyah, sifat syaitan tidak mau menjalankan perintah Allah, malah dia menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan kejelekan. Bukan hanya kejelekan dirinya, tetapi dia membagi kejelekan kepada orang lain. Yang ketiga adalah al-bahimiyah, sifat binatang. Dia tidak mau diatur-atur oleh Allah. Dia tidak mau diurus oleh Allah, dibatas-batasi oleh Allah. Kemampuannya lah yang ingin diwujudkan. Yang keempat adalah as-subu'iyah, bukan hanya binatang, tapi dia memiliki sifat binatang buas. Dia tidak mau, dia melakukannya dan ingin mewujudkan tanpa melihat seperti apa kondisi di sekelilingnya. Rela menyakiti, rela melukai, rela menjatuhkan, rela menzalimi orang lain demi ingin tercapai keinginannya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ini, dan kita berusaha maksimal agar senantiasa kita berpegang di tali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dunia dan wal akhirat. Dan kesempatan ini saya mohon kiranya channel ini di-subscribe, di-like and share. Mudah-mudahan insyaallah beri manfaat dari si Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan cahayanya kepada kita agar kehidupan kita ini bahagia dunia wal akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.